Kalau lo mau bisa naik level di trading, ada satu hal yang wajib lo kuasai. Price action. Banyak trader sering kehilangan peluang bukan karena salah entry, tapi karena nggak paham pergerakan harga sesungguhnya. Price action adalah kunci untuk membaca pergerakan harga secara langsung dan real time. Berbeda dengan indikator populer seperti moving average, MACD, RSI, atau stochastic yang baru memberikan sinyal setelah harga bergerak. Price action bisa buat lo ambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Strategi ini bantu lo memprediksi apakah harga akan naik atau turun, dan apakah momentum harga sedang menguat atau melemah. Indikator emang bisa bantu, tapi kalau lo mau trading lebih percaya diri dan siap naik level, paham price action itu wajib. Di video kali ini, gue bakal bongkar 4 rahasia price action yang bisa bikin trading lo lebih percaya diri dan meningkatkan peluang profit lo. Body candle. Rahasia pertama yang wajib lo pahami adalah body candle. Body candle menunjukkan siapa yang lebih dominan di market selama periode candle itu terbentuk, apakah pembeli atau penjual. Contohnya, bayangin ada candle hijau besar tanpa sumbu atas maupun bawah. Tekanan beli kuat artinya banyak trader atau momentum beli masuk ke pasar. Harga terus didorong naik. Tekanan jual lemah sehingga hampir tidak ada yang jual. Jadi harga tidak turun sama sekali selama candle itu terbentuk. Candle hijau solid tanpa sumbu, ini tanda pembeli mendominasi dan tren naik sedang kuat. Candle seperti ini biasanya menandakan harga kemungkinan akan terus naik atau area tersebut menjadi support kuat jika harga kembali ke situ. Kemunculan candle seperti ini adalah sinyal bullish yang kuat. Candle hijau besar tanpa sumbu biasanya menandakan tren naik sedang kuat dan sering menjadi level support atau resisten penting yang bisa dijadikan acuan untuk entry. Kenapa? Karena pergerakan harga di masa lalu sering memberi petunjuk untuk pergerakan berikutnya. Jadi, kita bisa menetapkan level support di area tersebut. Dan saat harga kembali ke level ini, besar kemungkinan harga akan memantul naik lagi. Sehingga area ini bisa dijadikan timing entry yang potensial. Intinya, jangan cuma lihat sumbu candle, perhatikan body candle. Karena disitulah lo bisa membaca kekuatan pembeli dan penjual serta memprediksi arah pergerakan harga selanjutnya. Mean reversion. Rahasia kedua adalah konsep mean reversion. Mean reversion itu sederhana. Intinya harga punya kebiasaan untuk kembali ke nilai rata-ratanya. Biar gampang dibayangin, kita pakai moving average 50 sebagai garis rata-rata harga. Kalau harga naik terlalu jauh di atas ME, biasanya harga nggak kuat lanjut dan akan turun kembali mendekati ME. Kalau harga turun terlalu jauh di bawah ME, biasanya harga akan naik kembali ke arah ME. Artinya, kalau harga sudah kejauhan dari garis rata-rata, peluang harga untuk balik ke area ME jadi lebih besar. Karena itu, area di sekitar moving average sering bisa dipakai sebagai timing yang bagus untuk entry. Bukan untuk ngejar harga, tapi nunggu harga kembali ke area yang masuk akal. Dengan memahami mean reversion, lo jadi lebih sabar saat market bergerak terlalu jauh. Dan bisa lebih selektif dalam menentukan kapan peluang entry benar-benar layak diambil. Setup entry. Rahasia ketiga yang perlu lo pahami adalah momentum. Momentum adalah kecepatan pergerakan harga. Dengan membaca momentum, kita bisa memperkirakan potensi kelanjutan pergerakan harga, khususnya saat harga mulai bergerak semakin agresif. Sebagai contoh, perhatikan saat harga mulai naik perlahan. Awalnya, pergerakan masih pelan dan candle relatif kecil. Lalu, setelah itu, harga mulai bergerak semakin cepat dan semakin tajam. Candle membesar dan jarak pergerakan harga makin jauh. Kondisi ini menandakan bahwa momentum sedang meningkat. Artinya, semakin banyak pembeli yang masuk ke market dan mulai mendominasi pergerakan harga. Dalam kondisi seperti ini, harga biasanya tidak langsung berbalik arah. Yang sering terjadi adalah pullback terlebih dahulu, lalu diikuti oleh lonjakan harga yang lebih besar ke arah tren utama. Seperti contoh ini.
Makanya, memahami momentum itu penting. Bukan cuma untuk tahu kemana arah harga bergerak, tapi juga untuk menilai apakah pergerakan itu masih punya tenaga atau sudah mulai melemah. Dengan membaca momentum dengan benar, lo bisa ikut masuk saat market yang masih kuat dan punya potensi lanjut. Bukan justru entry ketika pergerakan harga sudah kehabisan tenaga. Pullback. Rahasia keempat adalah pullback atau koreksi harga. Perlu lo ingat satu hal, harga tidak pernah bergerak dalam garis lurus. Di chart, pergerakan harga selalu membentuk pola bergerigi yang terdiri dari impuls dan pullback. Impuls adalah saat harga bergerak kuat searah tren. Sedangkan pullback adalah fase jeda, saat sebagian trader mulai mengambil keuntungan dan harga bergerak berlawanan arah tren untuk sementara. Menariknya, besar atau kecilnya pullback bisa memberi petunjuk tentang apa yang kemungkinan terjadi selanjutnya. Tapi disinilah banyak trader sering keliru, karena gak semua pullback itu sama. Ada pullback yang sehat dan justru jadi peluang, tapi ada juga pullback yang jadi tanda bahwa tren mulai kehilangan tenaga. Makanya sebelum kita entry, kita perlu tahu dulu pullback yang terjadi itu lemah atau kuat. Pullback lemah. Dalam tren naik, jika pullback yang terjadi dangkal dan pelan, artinya hanya sedikit trader yang keluar dari posisi. Ini menandakan bahwa pembeli masih mendominasi market dan tren naik masih punya tenaga. Kondisi seperti ini biasanya diikuti oleh kelanjutan tren naik yang kuat. Pullback kuat. Pullback kuat terjadi ketika harga turun cukup jauh dari puncak terakhir, bukan sekedar koreksi kecil lalu langsung naik lagi. Pada kondisi ini, penurunan harga terlihat lebih besar dan lebih cepat, menandakan banyak trader mulai keluar dari posisi buy. Tekanan jual yang muncul bukan lagi reaksi sementara, tapi sudah menunjukkan bahwa minat beli mulai melemah. Ketika pullback seperti ini terjadi, tren naik kehilangan momentum. Akibatnya, harga berpotensi sideways atau bahkan berbalik arah jika tekanan jual terus berlanjut. Sekarang pertanyaannya gini, gimana cara kita tahu pullback itu masih wajar atau sudah mulai berbahaya? Karena di chart pullback lemah dan pullback kuat gak selalu kelihatan jelas cuma dari mata. Kadang kelihatannya cuma koreksi biasa, padahal sebenarnya tekanan jualnya sudah mulai dominan. Untuk mengetahui seberapa kuat pullback yang sedang terjadi, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement sebagai alat bantu supaya chart tetap bersih dan mudah dibaca. Cukup aktifkan level penting berikut. Level-level ini bantu kita membaca sejauh mana harga terkoreksi dan seberapa besar tekanan jual yang sedang terjadi. Contoh, saat sedang uptrend, pullback disebut lemah kalau harga masih bertahan di atas level 0,618. Ini menandakan tren masih kuat dan bersifat bullish, sehingga area ini sering jadi tempat ideal untuk entry. Sebaliknya, pullback disebut kuat kalau harga turun menembus level 0,618. Artinya, tekanan jual mulai dominan. Dalam kondisi ini, harga biasanya bergerak sideways atau bahkan lanjut turun lebih dalam. Seperti contoh yang bisa lo lihat di chart berikut ini. Perlu lo pahami, rahasia price action ini gak efektif kalau dipakai sendirian. Kalau lo gabungin body candle, mean reversion, momentum, dan pullback, gue yakin cara lo baca market jadi jauh lebih jelas. Price action bantu lo lebih sabar nunggu, lebih selektif entry, dan ambil keputusan dengan lebih percaya diri. Kalau lo mau trading lebih rapi dan siap bisa naik level, pahami price action dengan benar. Kalau lo pengen tahu lebih banyak strategi trading emas, tips praktis, dan cara baca market biar trading lo makin terarah, pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe ya, biar lo gak ketinggalan episode selanjutnya.